Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa aliyyur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan dengan tema hakikat tujuan hidup manusia. Hakikat tujuan hidup manusia ada 3 pertanyaan yang harus kita pahami di dalam kehidupan ini. Yang pertama, kita harus mengetahui min aina, dari mana kita ini asalnya. Tentu dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Insan ayat 2. Pertama ayat surah Al-Insan surah 76 ayat 1. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Kemudian ayat 2-nya, Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, pertanyaan pertama tadi, min aina, dari mana asal kita ini? Siapa yang menciptakan kita ini? Apakah kita hanya jadi begitu saja? Tentu melalui proses penciptaan kita. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah Al-Insan ayat 1 tadi. Ada ala insan hinum minad dahri. Bukankah telah datang kepada manusia itu dari satu waktu, dari satu masa, lam yakun syai'an madhkura, dan ketika itu belum berbentuk apa-apa dan belum bisa disebut apa-apa, masih gentayangan, belum ada pertemuan antara ayah dan ibu ketika itu. Jadi belum bisa disebut apa-apa. Bentuk kita belum ada. Ini Allah jelaskan. Kemudian Allah menjelaskan di ayat 2 tadi, surah Al-Insan, Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Inna, sesungguhnya kami, kata Allah, khalaqnal insana min nutfah. Sesungguhnya kami ciptakan manusia itu dari setetes mani amsyaj, yang bercampur. Nah, ini ada pertemuan antara ayah dan ibu. Kemudian Allah menjelaskan, nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Maka kami uji dia, kata Allah. Kami uji, faja'alnahu sami'an basira. Faja'alnahu sami'an basira. Kami uji dia, maka kami jadikan dia pendengaran dan penglihat. Taat tak kita kepada Allah? Apakah kita taat kepada Allah dan menjauhi segala larangan? Itu ujian yang Allah berikan.
Jadi pendengaran kita, penglihatan kita ini ujian dari Allah. Untuk kita bersyukur dalam bentuk mensyukur nikmat Allah, mengikuti segala peraturannya, dan menjauhi segala larangannya. Jadi tidak sembarangan Allah jadikan penglihatan kita, Allah jadikan pendengaran kita, semua ujian dari Allah. Bagaimana kita mensyukur nikmat Allah berikan? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, fi aina, berada di mana kita? Fi aina, berada di mana kita? Tentu itu dia, kita berada di dunia. Wahai pemirsa yang dimuliakan Allah, kita sekarang berada di dunia. Apa tugas kita? Apa yang Allah perintahkan selama kita berada di dunia ini? Para pemirsa yang dimuliakan Allah, kita lihat di dalam Quran Allah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Istilah Allah menjelaskan di dalam surah 51 ayat 56, surah Al-Jariyat ayat 56. Tidak akan kuciptakan wa ma khalaqtul jinna, jin wal insan dan manusia itu illa liya'budun, kecuali untuk menyembah kepada Allah, beribadah untuk Allah. Jadi kita diciptakan Allah di dunia ini, jelas Allah mengatakan, Allah menciptakan kita adalah untuk beribadah kepada Allah, untuk taat kepada Allah, untuk menyembah kepada Allah. Ini keberadaan kita di dunia. Kemudian kita lihat lagi di dalam surah Al-An'am ayat 162, Allah menjelaskan, Qul, katakanlah, kata Allah, ya Muhammad, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini pokok persoalan hidup kita. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, segala aktivitas hidup kita yang kita mencari nafkah dari pagi sampai sore, apa saja aktivitas kita apa saja. Kemudian Allah menjelaskan wa mayyahya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil alamin, bagi Allah yang pemelihara alam semesta. Jadi di dalam konteks ayat ini surah Al-An'am 162, bahwa katakanlah, kata Allah, bahwa sesungguhnya sholat kita, ibadah kita, baik ibadah dalam bentuk mencari nafkah, segala aktivitas hidup kita, mati kita hanya untuk Allah. Ini yang kita paham. Jadi semua ini harus kita kembalikan kepada Allah, karena Allah yang menciptakan kita. Hadirin para pemirsa, itu pertanyaan kedua, apa tujuan hidup kita? Kemudian ada pertanyaan terakhir yang harus kita pahami, ila aina tadhhab, mau kemana kita ini? Apa cukup di dunia saja? Tidak. Mau kemana kita? Ila aina tadhhab. Kita, tujuan kita terakhir adalah ilal akhirah. Jadi tujuan akhir kita, pertanyaan ketiga ini yang terakhir adalah akhirat, kampung akhirat. Ini tujuan akhir kita. Semua kita akan mati. Mati adalah pintu untuk menuju akhirat. Para pemirsa yang
dimuliakan Allah. Tentu tujuan akhirat ini pasti kita mengalami mati, pasti kita mengalami maut. Jadi kematian itulah pintu untuk menuju akhirat. Sebagaimana di dalam surah 62, surah Jumu'ah, Allah Subhanahu wa taala firman, A'udzubillahi minasyaitonir. Qul, kata-kata qul lagi, katakanlah, innal mautal ladzi tafiruna minhu wa innahu mulaqikum. Katakanlah bahwa kematian itu yang kamu lari, tafiruna minhu, lari dari kematian, kamu takut dari kematian, kata Allah, fa innahu mulaqikum, maka kematian itu akan mendatangi, maka menjemput kamu. Di mana saja kita mau lari kemana, kematian akan. Kita benci dengan kematian, kita tidak senang kematian, tapi kematian itu akan datang, maut akan datang senantiasa, kapan saja. Bahkan Quran juga menyatakan di dalam surah An-Nisa ayat 78, Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Di mana saja kamu berada, kata Allah, di mana saja kamu berada, kematian itu akan datang kepadamu. Ya. Walau kuntum fi burujim musayyadah, walaupun kamu berada di dalam benteng yang tinggi, kokoh benteng, tetap kematian itu akan datang. Bahkan Allah menyatakan di dalam surah Luqman ayat 34, surah 31, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, innallaha alimun khabir. Wa ma tadri nafsum bi ayyi wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada seorang pun, satu jiwa pun tahu pasti apa yang akan dikerjakannya besok. Tidak ada yang tahu. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu pasti, kata Allah, di bumi mana mereka akan mati, di mana mereka akan mati. Kita tidak tahu. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha tahu. Jadi kematian itu sesaat mungkin, kapan saja dia akan datang kepadamu. Kita tidak tahu di mana keberadaan. Kita tidak tahu di mana. Ada orang mati di pesawat, ada orang mati di lautan, ada orang mati. Kita tidak tahu. Maka persiapkanlah diri kita untuk menghadapi kematian ini. Saya teringat Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ayul mu'minina ya Rasulullah, au a'aka, ya Rasulullah, siapa mukmin yang cerdas itu ya Rasulullah? Ini pertanyaan menggelitik kita. Siapa mukmin yang cerdas ya Rasulullah? Mungkin kalau kita menjawab cerdas itu adalah ukuran otak, ukuran IQ seseorang. Cerdas. Habibie cerdas. IQ-nya 200. Albert Einstein dan lain-lain cerdas. Ahmad Baiquni ahli atom cerdas. Tapi pertanyaan ini Rasulullah menjawab bukan ukuran otak atau kecerdasan otak atau ketinggian IQ. Apa jawab Rasulullah? Mukmin yang cerdas itu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah menjawab, aksaruhum lil mauti dzikra. Mereka banyak mengingat mati. Mereka banyak mengingat mati, kematian, maut. Cerdas kata Rasulullah. Tapi hadis tidak sampai di situ, langsung Rasulullah menyambung satu hadis lagi. Wa ahsanuhu lima ba'dahu isti'dada. Dan paling baik mereka mempersiapkan bakal matinya. Ulaika yas. Itulah orang yang cerdas. Mereka itu yang cerdas kata Rasul. Jadi kecerdasan dalam menghadapi maut, kematian ini, dia mempersiapkan kematian ini sebaik-baik, yaitu amal soleh. Amal soleh. Nah, cerdasnya, ukuran cerdas orang mukmin itu sebagaimana Rasulullah bersabda adalah selalu mengingatkan mati setiap saat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Kalau orang ingin khusyuk sholatnya salah, di antaranya para ulama mengatakan dia selalu mengingat kematian. Karena kematian ini setiap saat akan datang. Kemudian Rasulullah katakan, di samping mengingat kematian, paling baik amal soleh. Persiapan bakal matinya, yaitu amal soleh. Ini yang ditanamkan Rasulullah SAW. Bahkan orang yang beramal soleh ini, dia akan berjumpa kepada Allah nanti pada waktu, insya Allah, kalau orang-orang mukmin masuk surga. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Kahfi ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalih. Allah firman, barang siapa yang mengharapkan, menginginkan untuk bersua kepada Rabbnya, kepada aku, kata Allah, maka beramal solehlah, kata Allah. Amal soleh inilah akan menghantar kita. Di samping nikmatan surga yang diperoleh orang mukmin nanti yang beramal soleh, yang bertakwa, dia akan bersua kepada Allah sebagaimana janji Allah. Hadirin rahimakumullah. Bahkan amal soleh ini, selama dia di dunia, Allah ganti kejahatan yang terdapat di dalam dirinya, yang akan menimpa, musibah yang menimpa, insya Allah dengan sedekah amal soleh. Sebagaimana Allah jelaskan di dalam surah Furqan surah 25 ayat 70. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah berfirman di dalam ayat ini, surah Furqan ayat 70. Kecuali orang yang tobat, beriman dan beramal soleh, kata Allah, beriman dan beramal soleh, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Maka yang demikian itu, kata Allah, Allah ganti kejahatan pada diri mereka jadi kebaikan. Apa yang menimpa pada diri mereka, insya Allah dengan sedekah kita yang ikhlas, insya Allah yubaddilullahu, Allah ganti, yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah ganti kejelekan pada diri mereka yang menimpa mereka, musibah yang menimpa, penyakit yang dia derita, insya Allah Allah sembuhkan. Jadi fadilah sedekah ini para ulama mengatakan ada kurang lebih ada 4. Pertama, orang bersedekah itu akan membukakan pintu rezeki baginya.
Yang kedua, akan menolak bala. Yang ketiga, menyembuhkan penyakit dengan sedekah. Dan yang keempat, memanjangkan umur dengan sedekahnya atas seizin Allah. Subhanallah. Mudah-mudahan ya, kita berkomitmen untuk selalu bersedekah, beramal sholat. Di samping sholat sudah wajib. Ayat Quran manapun menjelaskan bahwa tentang sedekah, beramal sholat. Ketika orang sekarang itu mau, dia akan meminta kepada Allah diundurkan pencabutan nyawanya, minta diundurkan. Dia akan beramal soleh. Itu berapa banyak ayat di dalam Quran. Terakhir di dalam surah Munafikun ayat 10, Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut wa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minasyolihin. Surah Munafikun ya, ayat 10. Surah 63 ayat 10. Allah mengatakan, berinfaklah kamu dari sebagian rezeki yang kami berikan kepadamu, kata Allah, sebelum datang kematian salah seorang di antara kamu. Sebelum datang kematian, fayaqula rabbi, berkatalah orang yang menyesal tidak mau berinfak, rabbi, wahai Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib, sekiranya engkau menunda dalam waktu dekat ini, jangan kau cabut nyawaku, ya Allah. Dia minta, memohon kepada Allah, sekiranya engkau menunda waktu dekat ini, ya Allah, wa asaddaq, aku akan bersedekah, ya Allah, aku akan berinfak, beramal soleh, wa akum minasyolihin, dan aku menjadi orang yang dermawan, orang yang soleh. Para mubasyirin, ayat ini mengenai ketika menghadapi sakaratul maut. Allah tampakkan gitu. Allah tampakkan. Seperti TV Allah lihatkan, Allah perlihatkan, inilah yang engkau terima nanti. Jadi jangan menyesal, ya Allah, sekiranya engkau menunda dalam waktu dekat, ya Allah, jangan cabut nyawaku, ya Allah. Aku akan bersedekah, aku akan berinfak. Aku punya harta banyak, punya tabungan liar, ya Allah, aku akan berikan kepada anak yatim, fakir miskin, dan segala macam mustahil membutuhkan, ya Allah. Dan aku menjadi orang dermawan, ya Allah. Itu permintaannya. Tapi apabila telah datang ajal, Allah tidak akan menunda. Ayat 11 Allah menyatakan, wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'mal. Dan tidak sekali-kali, bulan itu ulang tahun. Wa la yu'akhirallahu, Allah tidak menunda nafsan, satu jiwa, idza jaa ajaluha, apabila telah datang ajalnya, telah habis kontraknya, Allah tidak akan menunda, cabut malaikat maut. Allah perintahkan cabut nyawanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggallah sosok manusia yang tidak mensyukur nikmat Allah. Dia tinggalkanlah istri yang cantik, anak yang begitu lucu-lucunya, dan lain-lain. Istri menangis, harta benda, mercy, rumah yang indah, kebun, masya Allah, ditinggal. Menangislah keluarga yang ditinggalkan. Tinggal si fulan ini menghadap Allah nanti mempertanggungjawabkan apa
Wallahu khabirum bima ta'mal. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan, kata Allah. Nah, hadirin, inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan di akhir, di saat ajal kita, insya Allah, kalau kita beramal dan amal soleh, insya Allah, beriman dan beramal soleh, insya Allah kita akan menuju tujuan akhir. Insya Allah Allah akan menyambut kedatangan kita nanti di dalam surga Jannatul Na'im. Para pemirsa yang beriman, inilah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan segala perbuatan kita nanti akan ditanya, sebagaimana di dalam surah 102 ayat 8. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Allah firman di dalam ayat ini. Kemudian ya, pasti dia akan ditanya, pada hari itu pasti ditanya tentang nikmat yang Allah berikan. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Pada hari itu, kemudian pada hari itu akan ditanya segala nikmat yang kita rasakan, yang kita peroleh atas pemberian Allah. Kita akan bertanggung jawab segala nikmat yang Allah berikan. Maka marilah kita menyadari, termasuk saya menyampaikan, mari kita kembali kepada Quran, mari kita beramal soleh. Mudah-mudahan langkah hidup kita ini dengan pertanyaan-pertanyaan tadi, dari mana kita akan dari Allah, filahina, di mana kita berada, untuk apa kita hidup ini, Allah akan jelaskan, dan untuk beribadah kepadanya, dan seterusnya. Yang terakhir, bila aina tazhab, mau kemana kita tujuan akhir, bila akhirah. Nah, di akhir ini kita akan menjalani kematian baru beribadah, dan persiapan amal soleh kita ini kita jaga. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, termasuk bagi saya. Kalau ini kebenaran datang dari Allah, kalau ada kesalahan, kekeliruan, aku berdoa kepada Allah, mudah-mudahan syaitan yang terbunuh. Demikian, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.